Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinarang rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadayana mampirang-pirang kanikmatan di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, keur nikmat kesehatan anu tiasa ngajadikeun urang sadayana ngampel ngaliung mungkulo patepang wajah dina majelis ilmu ieu. Hadirin iwatu iman rahimakumullah, mahaturkeun wilujeng sopi ka bapak-bapak miwa ibu-ibu anu parantos hadir dina ieu haflah. Sareng oge mahaturkeun wilujeng sopi ka ustad anu parantos aya di payeunan urang sadayana. Hadirin iwatu iman rahimakumullah, ngadegna simkuring salaku panata acara anu bade ngadugikeun sababaraha acara. Nyaeta anu kahiji pambukaan, anu kadua acara pokok nyaeta tausiah ti guru urang sadayana, anu katilu nyaeta panutup. Acara anu kahiji parantos musim beuring dibuka supados waktos langkung manfaat urang lajengkeun wae ka acara anu kadua nyaeta tausiah ti al ustad Dede Tasmara. Mangga waktos sareng tempatna disanggekeun. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat wa tarfa'ud darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Neraskeun pembahasan patali sareng manasik haji. Ti payun teh kahilapkeun ngapalkeun doa teh nya. Neme dua we telepat mah. Janten doa anu patali sareng ibadah haji mung aya 11 doa. Anu kahiji anu disebat ikhlal umroh, kata Nabi disebat oge ihram umroh. Nyata kecap labbaika umrotan. Nah itu mah pondoknya sekali apal itu. Anu kadua disebat talbiyah. Eta rada panjang tamah. Nah, cobiannya labbaik Allahumma labbaik, cobi labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Eta doa anu kadua. Doa anu katilu doa ningali Ka'bah. Itu aya dua doa na teh pilihan. Aya anu pono, aya oge anu langkung pono.
Nu pondok heula. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Nah, eta nu pono. Nu langkung pono Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Nah, kalian milih nu mana? Pono. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Kalian kong Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya doa. Ngajuan kadinya karena wiridan gitu ya. Tilu heula nya 11 lah. Keutamaan haji mabrur. Kaitan dengan peristilahan haji yang populer dan resmi serius ianya haji mabrur. Kami dina konteks heureuy mah aya haji dul majid kedul ke masjid, aya haji wahyu nya sawahna payu, aya haji nurdin nurut dinas, terus kesandarjan naon aya haji mansur paman hareupeun imahna kagusur ku kalebaran jalan, aya haji halimah tukang jajab ka halim balik deui ka imah gitu pagawe jajab pungkul kan mah haji halimah gitu ya. Di Lembang mah aya haji tai. Haji tai ya Pak. Karena anjeunna teh bisnis icalan pupuk kandang. Jadi kayak kotoran sapi, kotoran domba, terus difermentasi gitunya, jantan pupuk organik, tina bisnis tai domba, tai sapi, duikat biasa angkat ibadah haji, mulih teh disebutna haji tai. Terbelu dari rumah os gitu. Gitu. Aya oge kurang Cibadak mah kulantaran icalan karung, duikat biasa ibadah haji, kuih teh Haji Abdul Goni. Eta mah edisi heureuyna gitunya. Aya oge haji ucing aya. Nah, hadirin waktu iman, haji mabrur ini pertama merupakan amalan yang paling utama. Dari Abu Hurairah, Nabi ditanya ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad. Jadi maksud imanun billahi wa rasulihi di dia teh kalimat tauhid, meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, benar-benar tulus dan ucapkan hanya sebatas menjadi penghias bibir saja, tidak jadi keyakinan, tidak jadi akidah. Karena kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah,
Maka ketika dia sebagai petani, kemudian hasilnya mucekio, tentu syukurna bakal ke Allah. Karena di kita tidak jarang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi nalika panina hasil tatanena teh mucekio, syukuranana ka Dewi Sri. Ada yang begitu. Jadi ngucapkeun la ilaha illallah teh bohong eta teh. Ngucapkeun wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi ibadah kumaha urang alim diatur ku Kangjeng Rasul bohong. Jadi ciri jalmi anu ngucapkeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ridho rela diatur ku agama Allah. Kemudian summa mada, lalu amal apa lagi yang paling utama itu? Nabi menjawab jihadun fisabilillah. Jihad teh dina kitab Zadul Ma'ad mah dibagi aya janten 4. Ari jihad teh secara harfiah mah artinya bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kemampuan di dalam meraih apa yang dicita-citakan. Sangke jihad kabagi 4 aya nu disebut jihadun nafsi, jihad mengendalikan nafsu. Karena nafsu mah teu kenging dipaehan, tapi nafsu itu mesti dikendalikan. Nafsu itu seperti api, seperti air. Ketika kita bisa mengendalikannya, maka akan memberi banyak manfaat. Orang biasa ngecas HP, nonton TV, maca dina wengi, itunya. Duga tiasa swanten abdi kana nguku sadayana, ieu teh gara-gara aya jalmi anu tiasa mengendalikan air. Dina mal bendungan, kocorkeun, ngadamel turbin, ke si cai memutarkan, turbin jadilah aliran listrik. Tapi ketika orang tidak bisa mengendalikan air, maka akan sangat membahayakan kita. Itu gambaranana nafsu teh. Yang kedua, jihadus syaiton, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik. Yang keempat, jihadul kafirin, perang melawan orang-orang kafir. Melawan orang kafir bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, nanti bisa bin nafsi dengan jiwa, bina haratus kital, perang. Jantan ari jihad teh sanes perang hungkul, mung perang kalebet kana jihad. Urang oge ayeuna teh nuju jihad, ngaji poe mun poe Sabtu jitu, mun poe Jumat jimat gitu. Urang teh kudu boga jimat ngarah jitu saacan jihad gitu. Nah, tetapi sejak peristiwa 11 September tahun seberapa teh? 11 September teh. Nu WTC di bom teh. Nah, sehingga nanti ketika mendengar kata jihad disebut, lu kagambar teh perang, Mbak. Padahal kurang sholat subuh ke masjid itu jihad. Perang ngelawan simut. Perang ngelawan tiris. Tanpa jihad wadawal ke masjid subuh itu. Jadi jihad itu memiliki makna yang sangat luas. Tapi kadang-kadang pemahaman orang jadi sempit tentang jihad itu. Seperti upami disebut kurban. Nuka gambar naon? Mencit sapi, mencit domba, kaping 10 gitu kan? Padahal kurban itu segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kurban itu kullu ma yuqarribuna ila Allah. Setiap perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu disebut kurban. Mata kayak kecap takorum.
Taqarrub itu apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sholat itu kurban, karena dengan sholat kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu cakupannya sangat luas. Mundina bahasa urang mah oknum. Oknum teh hartosna anggota. Kalau dia itu oknum polisi, anggota polisi. Oknum TNI, anggota TNI. Tapi pemi orang nguping kecap anggota nu kagambar. Nah, mujarahat ya. Balangor lah gitu ya. Kemudian summa mada, lalu apalagi amal yang paling utama itu? Nabi menjawab hajjun mabrurun, haji mabrur. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umroh yang satu ke umroh yang lain bisa menjadi kafarah lima bainahuma, penghapus dosa antara keduanya. 2008 beribadah umroh ayah pengusaha busana muslim di Bandung. Di Mekah teh ajeuna kieu Pak Ustaz, doakan saya, orang Padang, Pak. Doakan saya ya. Saya ingin bisa umroh tiap tahun. Mangga udah insya Allah. Tapi kenapa udah itu ingin umroh tiap tahun? Kan Pak Ustaz tahu saya itu pedagang. Pedagang mah banyak ngabohong sana. Gitu. Pan umroh memupus dosa gitu. Jadi niatnya kayak gitu. Nah, saya doakan gitu ya. Qadarullah sekarang beliau punya travel. Selain bisnis busana muslim juga punya travel umroh. Nah, jadi dari umroh yang satu ke umroh yang lain bisa menjadi penghapus dosa antara keduanya. Dina Al-Quran mah ayat anu bersifat umum, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan, pahala, amal soleh bisa menghapus, menghilangkan keburukan dan dosa. Secara lebih khusus lagi kaitan dengan umroh, dari umroh yang satu ke umroh yang lain bisa menghapus dosa. Pangkenya hadis ieu sok dijantenkeun dalil umroh berulang dalam satu keberangkatan. Itu nanti kita akan bahas ya. Tapi inti nama jadi contohan ya nama. Nah, jadi ada travel yang membuat dan menawarkan program ini di travel kami umrohnya 2 kali. Itu dalam satu keberangkatan. Bahkan ketika saya memberikan manasik itu ada satu calon jamaah yang usul begini, Pak Ustadz mohon maaf ya. Sebelum usul dia bilang, saya ini sudah umroh 40 kali. Gaya cinta. Nah, cuma beliau itu anggota polisi. Beliau polisi. Saya tuh ngitung gitu ya. Kan badai tentara, badai polisi, badai pegawai negeri, Pak. Itu cuti ibadah itu sekali setahun, Pak. Berarti 40 kali umroh itu 40 tahun asa teu kaharep segitunya 40 tahun gitu. Nah, terus berangkat saja di Mekah hari pertama umroh, hari kedua saya pulang dari sholat asar ketika itu si bapak itu sudah pakai kain ihram pulang dari Masjidil Haram. Dia cerita, Pak Ustaz, saya umroh kedua ini itu ya. Dulu ketika saya masih muda itu sehari itu saya bisa 2 kali umrohnya. Oh, umroh 40 kali gitu. Itu habisin 200 kali ya bisa kayak gitu mah gitu ya. Nah, jadi yang umroh bolak-balik dalam satu kali keberangkatan itu diantaranya menggunakan dalil ini. Umroh yang satu ke umroh yang lain bisa menjadi penghapus dosa. Padahal bukan itu Pak maksudnya. Nah, itu nanti kita akan bahas secara terpisah. Wal hajjul mabrur,
dan haji mabrur itu laisa lahu jazaa'un illa jannah, tidak ada balasan yang layak baginya kecuali surga. Nah, ini juga menjadi pelurusan bagi kita ya. Yang disebut mabrur itu bukan orangnya, Pak. Yang disebut mabrur itu ibadahnya. Mugia Pak Hajinya cing mabrur. Nah, jadi Pak Haji, nah jadi Bu Haji, nah cing jantan haji mabrur, hajat mabrur roh duit gitu. Padahal anu mabrur mah ibadahna. Mabrur itu artinya makbul. Makbul itu diterima. Mabrur dari kata al-birru. Al-birru itu artinya kebaikan. Dina ibadahna sae, sabada ibadahna ge sae. Itulah secara harfiah yang disebut dengan mabrur itu. Jadi para ulama menyimpulkan yang disebut haji mabrur itu adalah ibadah haji yang dalam pelaksanaannya tidak dicampuri dengan perbuatan dosa. Setelah pulang ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan mabrur. Nutara ke masjid, osok ayeuna mah sabada mulang ti Mekah teh. Nu salatna belang betong, rajin ayeuna mah gitu. Kapungkur mah aya jalmi urang lembur, beunghar. Kebonna lega, sawahna lega. Tapi tara salat minantu na ustad saur minantu na tebah da abah mah tos nisab tos nasib atuh ka Mekah angkat ibadah haji nya da abah majang tara salat nya mudah-mudahan we ke uih ti Mekah abah rajin salat nya tuh aya kitu mah itu berangkat saja ibadah haji si abah teh pulang dari Mekah dan nyaan rajin salatna teh. Tapi sholat subuh kawetan yang harupna teh. Lohor ka kidul, asar ka kawer. Aya rajin ka mana wae sholat teh. Saur minantuna teh mah, ai abah sholat teh ka mana wae. Cek si abah cicing. Ujang mah kakara teori, abah mah geus praktek di Mekah mah sholat yang hareup ka mana wae eueuh nu nyare. Datang tuh itu harap-harap jadi itu masalah ya. Nah itu karena ketiadaan ilmu itu ya. Nah cuman nanti ada yang mabrur teh sabulaneun aya anu mabrur teh saminggueun uih di Mekah ibadah haji teh rajin ka masjid saminggu kan itu mah biasa deui gitu kedul gitu ya. Kemudian hadis yang ketiga, an Aisyah ummul mukminina, dari Siti Aisyah ummul mukminin. Jadi ummul mukminin itu gelar bagi istri-istri Nabi. Kalau banyak ummahatul mukminin. Kalau satu ummul mukminin artinya ibu kaum mukminin. Menawi engke istri-istri Nabi anu jumlahna 11 sabada Nabi pupus teu nikah deui. Padahal Siti Aisyah upamina gitunya nalika Rasulullah ngantunkeun teh Siti Aisyah yuswana teh nenek 18 tahun. Teu nikah deui. Nah, lantaran nikah ka urang kafir hukumna haram. Jadi perempuan muslimah haram menikah kepada laki-laki kafir, mau kafir kitabi atau kafir wasani haram. Menikah kepada orang Islam statusna anak. Karena Aisyah teh ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, makanya teu nikah deui. Da ka urang Islam statusna anak gitu ya, ka urang kafir statusna haram. Jadi an Aisyah ummul mukminin, dari Siti Aisyah ibunya kaum mukminin. Jadi ibu kita itu bukan Kartini. Terus ibu kita itu Aisyah, Khadijah, itulah ibu kita, itu ya. Annaha qalat, Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narol jihada afdalal amali.
kami melihat bahwa jihad adalah amal yang paling utama, seperti sabda Nabi di atas kan, ketika ditanya amal apa yang paling utama, jihadun fisabilillah. Bahkan nanti ada satu hadis yang menerangkan bahwa orang yang mati syahid itu oleh Allah ditanya, apa keinginanmu apa? Hoyong naon? Oh, menurut orang yang mati syahid itu, ya Allah, aku ingin dihidupkan kembali. Kalau aku dihidupkan kembali, aku ingin berjihad lagi. Dan aku ingin syahid lagi di jalanmu. Nah, cuma permohonan itu tidak akan bisa dikabulkan. Tos maut mah atos we. Nah, kenapa ada kejelasan seperti itu? Untuk menjelaskan betapa tinggi nilainya jihad fisabilillah, kemudian gugur di medan perang. Nah, mata Aisyah teka ditahan. Kami melihat bahwa jihad itu amal yang paling utama. Afala nujahidu. Bolehkah kami ikut berjihad? Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la, tidak boleh. Jadi istri mah sanes jihad di medan perang. Tapi di zaman Nabi sudah ada perempuan-perempuan yang ikut ke medan perang, tapi tidak berada di barisan depan sebagai petempur. Mereka oleh Nabi ditugaskan untuk satu, menyediakan logistik, kedua, mengobati yang luka, ketiga, menyemangati ketika semangat pasukan sudah mulai menurun. Jadi kalau pasukan sudah mulai rurat-reret katukang gitu, itu perempuan-perempuan di zaman Nabi mengatakan bahwa surga di depanmu, di belakangmu itu neraka. Nah, jadi Nabi itu memberdayakan perempuan di medan perang itu sebagai menyiapkan logistik, mengobati yang luka. Manawi engke kalau wari sadaya yang punya ide pemikiran sampai lahir yang disebut dengan Palang Merah Internasional, itu yang didirikan oleh Henry Dunant itu, sebenarnya idenya itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi yang menugaskan perempuan mengobati yang luka gitu ya, itu tanpa melihat kenaon wae agamana gitu. Nah, itu Islam. Cuma kita kalah dalam publikasi. Sampai kita mengenal siapa pendiri Palang Merah Internasional. Henry Dunant pasti. Dalam pikiran begitu. Padahal ide itu adanya dari Islam. Nah, cuma nanti kemudian Henry Dunant membuat logo salib sama rata. Kan Palang Merah itu Pak. Mau Palang Merah Internasional, mau Palang Merah Indonesia, itu logonya kan salib. Salib sama rata. Itu artinya bahwa kasih Yesus sama rata. Mun orang nyumbang, kapungkur mah 100 rupiah, ayeuna mah 500 rupiah, tempel ke kertasnya PMI, didinya teh aya salib sama rata. Napa kan dina panto urang teh. Coplokeun nu kitu mah. Nyumbang mangga kan, nah simbol itunya jangan ada gitu. Tangke di Islam aya bulan sabit merah. Red Cross itu gitu ya. Bukan Red Cross, namun sebenarnya teh bulan sabit merah teh bahasa Inggrisna teh naon teh. Nah, jadi kata Nabi, ketika Aisyah meminta untuk berjihad ikut ke medan perang sebagai petempur, kata Nabi lah, tidak boleh. Lakinna abdolal jihad hajjun mabrur. Tetapi jihad yang paling utama bagi perempuan itu adalah haji mabrur. Manawi Siti Aisyah mah sabada Nabi ngantunkeun anjeunna ibadah hajina tiap tahun. Datengan tri hari tama gitu ya. Karena jaraknya kan jalan darat gitu. Kami ayeuna mah kanggo urang salaku urang Indonesia itu hampir tidak mungkin bisa pergi haji 2 kali dalam seumur hidup, hampir tidak mungkin. Berita terakhir dari orang bank, upami orang daftar ayeuna booking porsi, masa tunggunya itu 27 tahun. Itu ya.
ditamihan ku Arab Saudi teh kuota tambahan 20.000 pan dijual ku si Yakut. Bukan diberikan kepada nomor urut berikutnya kan, dijual. Dolim taman kuluk teh. Betul Pak, keuheulan di mah. Adi nyarita NKRI koplok pisan. Ini asal pang NKRI mah yang bangsa. Nah gitu ya, justru yang tidak pernah Pancasilais, tidak pernah ngaku paling NKRI, justru dia yang sebenarnya membela negara itu. Nah jadi Siti Aisyah mah tiap tahun ibadah haji nate. Nah manawi engke profesor, doktor, beliau sudah meninggal dunia. Dulu menjabat sebagai BKM Masjid Istiqlal, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub namanya. Beliau menyusun sebuah buku dengan judul Haji Pengabdi Setan. Tuh, provokatif judulnya teh Pak. Dan memang upami urang ngarang buku hoyong laku, judulnya kedah penasaran. Rapot merah agim. Oh, laku buku itu Pak. Mun hoyong laku mah kedah gitu ya. Ada pemurtadan di IAIN. Wah, penasaran. Gitu ya, nyata gitu. Ada buku itu Pak. Rapot merah agim segala macam. Nah, ternyata yang dimaksud dengan haji pengabdi setan itu, di sana disebutkan orang yang beribadah haji pulang anting bulat balik. Anu 10 kali gitu ya. Bahkan ada yang mamah maksudna tos 40 genep kali ibadah haji teh. Tong disebutkeun itu. Pokoknya mamah, pokoknya mamah gitu. Nah, apa yang seperti itu disebut pengabdi setan itu. Yang disebut pengabdi setan itu dina buku eta teh haji bulat balik tapi dampak sosial teu aya. Artinya sebenarnya penekanannya bukan pada haji berulang. Karena kalau haji yang bulat balik disebut pengabdi setan, atau Aisyah pengabdi setan. Nah, yang dimaksud oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu orang yang pergi haji na bulat balik tapi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tetangga kalaparan diantep. Pupujieun teu disebut haji ngamek. Nah, tong boro nu bulat balik, nu hajina kakara sakali oge, ari sombong gitu nya disebut haji kakara ngareret, disebut memakai haji tengah jawab acan, itulah pengabdi setan itu. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi bersabda, man hajja lillahi, barang siapa yang menunaikan ibadah haji lillahi. Satu ya, catatan nanti, ibadah hajinya lillah. Karena nanti Nabi menyatakan orang yang berangkat ke Mekah beribadah haji itu motivasinya, niatnya berbeda-beda. Ada yang niatnya dagang. Bade dagang dari itu teh. Bisa dagang barang, bisa dagang jasa. Dulu 2011 itu ayat tukang musul. Tukang musul pinter loh gitu mencetnya teh. Nah itu selesai hajian, itu baru sekitar 20 hari, baru setengah lah kan 40 hari. Anjuna, alhamdulillah, dia maksudnya ongkos tos kagentosan. Gitu ya. Alhamdulillah tos kagentosan ongkos. Nah, jadi sisa 20 hari lagi tinggal batina gitu. Nah, tapi kita tidak bisa memponis itunya, oh saya mah rek dagang. Barang kita aya anu ibadah haji bari dagang, aya anu dagang bari ibadah haji. Nah, teman tergantung niat utamanya yang mana gitu ya. Ada orang yang berangkat ibadah haji itu hanya sebatas untuk tamasya. Bosan ke Singapura wae mah. Oh, ke Mekah itu ya. Bari ibadah haji. Piknik ternyata ya teman. Ada orang yang ibadah haji itu hanya sebatas ingin disebut haji.
bagi ya karya usum kampanye pan dina baliho teh nya aduh gelarna ngajajar asa kurang dan aya hak gitu. Nah itu kan demi mengejar gelar saja. Ada orang yang ibadah haji itu semata-mata mengharap pahala dan keriduan dari Allah. Nah itu yang dimaksud dengan lillah. Man hajjal baita lillahi. Barang siapa yang beribadah haji lillahi. Niatnya semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Falam yarpus, dan dalam pelaksanaannya dia tidak ropas. Ropas itu mengucapkan ucapan yang jorok, kotor, kasar. Memang nah aya nu ibadah haji kasar jelema aya Pak. Aya. Dulu 2011 gitu ya, kebetulan satu kloter dengan itu Pangandaran deh. Ciamis. Ya, Ciamis. Kalau sekarang kan sudah pemekaran pecah kan. Ciamis Tegaduh Laut Ciga Bandung. Ayo nama. Nah, aya kuwu, Pak. Kuwu teh naon selevel kades ya. Sarina teh bodang. Mun hayong terang mah gambarna siga si kentung dina film Jin dan Jun. Bodang sarina teh, Pak. Di Madinah teh sahotel sareng urang India. Nah, saya masuk dengan beliau itu, dengan kuwu itu. Terojol orang India, orang India sana orang Ponaran hiji sana ya, kita siku. Jadi tanah deh, orang Ponaran hiji sana orang India. Ku, kan bahaya kan, dah mau ngertiin iya. Ya itu tengartiin, pan Allah mengertiin karena bahasa eta. Nah itu gambarannya ya. Tapi itu mah tos rengse ibadah haji. Nah satu lagi yang saya saksikan tuh, ini 2001. Ada satu jamaah, saya lihat di lift gitunya, bukan eskalator, lift gitu. Di napantoli Pak, aya seratan ngau sepidol permanen. Aing hayang balik goblok. Ada begitu Pak. Pasti orang Sunda ya pasti ya Pak. Aya goblok gitu orang Sunda ya Pak. Aing hayang balik goblok. Saha ieu jelemana gitu ya. Nah, waktu itu ada orang yang ari karesepna teh kana coklat, ari panyakit nyeri waos. Tapi karena coklat ya. Anjeunna mah living cost 1.500 real, coklat saya. Karena coklat ngalih coklat. Nah, tapi kumargi panyewatan nyeri waos, samingon 2 kali nyuhunkeun dijajab ka dakar. Rumah sakit daerah kerja gitu ya, kan gratis gitu. Nah, Ustaz jajab yukeun ongkos taksina mah ku abdi dibayar. Mohon. Ngobrol kita sih. Kang cing teh etanya saha jelemana eta aya nulis di nalit nyerat naon Ustaz aing hayang balik goblok. Abdi eta teh. Abdi eta teh. Ini deh, kunaon eta? Abdi teh sono sana emut wae kapun anak. Karena dia tidak sama istrinya, tidak sama anaknya. Emut wae kapun anak. Ya, ada gitu. Dan ibu-ibu kedah terangnya. Ternyata menurut survei laki-laki itu, suami itu lebih sayang anak daripada istri. Nah, semua lantaran mun menuju di luar kota ningali aya budak nyutik jol inget ka budak di imah. Tapi lamun menuju di luar kota ningali aya nu herang poek. Kalau di imah lempeng. Begitu. Tapi taroskeun ka caroge ibu. Nya ka ibunya gitu. Nah nanti ya kenapa Al-Quran itu memerintahkan wa qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik. Hadis menyebutkan kul khairon au liyasmut, berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah, kemudian Nabi memberikan gambaran bergaulah dengan penjual minyak wangi gitu. Jangan bergaul dengan pandai besi karena ternyata al-musahabah asriku tobi'ah. Gaul itu hanya 2 dampaknya. Mempengaruhi, dipengaruhi. Hanya ada 2.
mun teu ngawarnaan diwarnaan. Itu ya. Dan umumnya ketika orang baik bergaul dengan orang buruk, maka bukan yang buruk jadi baik, tapi sebaliknya. Nah itu ada dina pelajaran mutolaah mah aya hiji rama bijak sekali ya. Jadi mengajari anaknya supaya memiliki etika beradab. Tapi suatu hari si anaknya gaul dengan pemuda-pemuda nusok nongkrong mabuk gitu ya. Bapaknya kan hariwang. Yang gentong gaul jeung nu kitu. Cek budakna teh tenang we Pak. Kan ujang deh terus diajar ku Bapak supaya beretika beradab. Setiap orang kan masing-masing saja. Nah ternyata nasihat bapaknya tidak didengar. Ai sepuh mah pantos legok tapak genteng kadek gitunya. Nah, sampai si ayahnya itu memberi hadiah sakaranjang engkol. Nah, hadiah yang sebenarnya engkol. Bagus engkol. Lalu si ayahnya itu memasukkan engkol yang busuk satu. Di antara engkol-engkol anu saya teh. Eta ku budakna langsung dicana, Pak tong dihijikeun cenah nu buruk mah jeung nu alus. Keun wae yang moal naon cenah. Keun wae hijikeun. Ketingali urang tingali akibatna sabada saminggu ti poe ieu. Tos saminggu teh dibuka, buruk sadayana. Si anaknya baru tersadar gitu ya. Akhirnya dia menjauhi pergaulan dengan orang-orang itu. Nah jadi primados oge lah bapak-bapak puntennya nu di lembur gitu. Kantos nyarios anjing goblok. Kantos Pak, karena apa? Karena pergaulan. Bajeng babaturan mah itu disebut goblok teh asa genah we. Kemana sih goblok? Genah we Pak, raos itu. Disebat anjing teh raos. Teu bendu da ku sobat gitu ya. Nah, saya dulu begitu Pak, di lembur. Terus sekolah ke pesantren, kemudian nikah, pindahlah lokasi itu di lingkungan yang alhamdulillah baik. Suatu saat ke lembur ketemu lagi dengan teman-teman itu. Teman-teman teu ari nyarios goblok anjing mah gitunya. Ke saya tuh bilang, "Oi, Dek, di mana maneh ayeuna?" Mendengar kecap maneh teh asa ngagebeg atuh ayeuna. Baheula mah di anjing-anjing di goblok-goblok teh biasa. Ayeuna mah disebut maneh teh asa ngagebeg. Nah, oleh karenanya perlu nanti pembiasaan mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Lantaran ke mun biasa kasar. Anger we engke teh bakal kacalepot dina hiji waktu mah. Kabayang mun ade lonok haji nya. Wah, tos we oda ding mang oleh. Nah, nu eta itu ya. Rasanya bakal keluar ada kebiasaannya gitu. Nah, ente nyebat puntennya ente nyebat anjing oge. Ningali orang Libanon gelis Pak, gelo meni gelis gitu. Jadi orang Libanon mah nu gelo namanya gelis. Kamu cagerna gitu ya. Nah, makanya perlu ada kehati-hatian itu di dalam memilih teman bergaul. Makanya dalam pepatah Arab itu ada al-jar qabla dar wa rafiq qabla tawari. Jadi sebelum membeli rumah itu, lihat dulu lingkungan sekitar, tingali heula tetanggana. Sebelum mengadakan perjalanan, perhatikan dulu teman seperjalanan kita. Jadi siapa yang haji karena Allah, tidak ropas, walam yapsuk, dan tidak melakukan al-fisku. Jadi pasako itu artinya berbelok dari jalan yang lurus. Itu secara harfiah. Nah, nanti fiskun itu diartikan dosa. Sibabul muslimi usukun. Nah, mencaci muslim itu dosa usuk dirinya. Wa qitaluhu kufrun. Jadi yang disebut dengan walam yapsuk itu tidak berbuat dosa. Nanti berbuat dosa itu ada dua. Secara verbal, secara ucapan, secara perbuatan. Verbal yang paling umum itu, Pak. Nah, kebiasaan mulut kita itu selalu ingin komen.
hoyong we ngomen. Nah, ibadah haji itu adalah reuni umat Islam sedunia. Nanti di Mekah, di bandara, kita akan berjumpa dengan berbagai macam orang dengan warna kulit berbeda, karakter berbeda, karena datang dari negara yang berbeda. Pakulitan nanti aya nu albino, sanes bule albino, albino gitu nya, memuning bule albino, aya nu hidung ge rupa-rupa. Nah, kita ingin komen ningali nu albino sigana mun minum si kopinya katingali ngageleng hideung. Lah dongeng Kang Ibing begitu man. Pahidung-hidung bapak urang mah hidung pisan. Harita cenah eta sukuna potong, eta da tulangna teh hideung. Bapak urang leuwih hideung cenah. Eta basa kakeureut eta geutingna hideung. Bapak urang leuwih hideung. Keur ngobrol rapat hitut poek. Seruangan poek. Pahidung-hidung gitu ya. Nah, jadi perlu ada kehati-hatian. Nah, saya terus menanamkan keyakinan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu tidak diukur oleh warna kulit. Mata tong cegekan gitu. Karena Allah memberikan warna kulit berbeda-beda, tetap itu sebagai ujian dan lita'arofu. Kalau kita bisa mengendalikan lisan, menahan diri dari komen yang tidak baik, itu sudah ada nilai pahala. Kemudian nanti al-fisku dalam bentuk fisik. Nah, ini contoh sederhana ya. Nah, ini 2001 langsung ngobrol kieunya. Waktu itu ada penggabungan kloter dengan Leuwiliang Bogor. Beres hajian. Zaman kapungkur mah teu saos ayeuna, Bu. Lenggang. Kapungkur mah haji teh. Ayeuna tong baru haji umroh we padedet ayeuna. Itu orang Leuwiliang tuh bilang, "Yi, tos nyium Hajar Aswad, dah acan jeung teh Kang. Abdi mah alhamdulillah deui ka ayeuna can kantos. Akang mah alhamdulillah kantos deui. Tah cing teh Kang cing kumaha carana?" Kieu cenah akang mah tos beres tawaf 7 putaran teu ka sisi. Hiruk nu liamani teh cicing we mepet sakedik mepet. Tangke tos caket Hajar Aswad siku saeutik. Bandu batur nyingrai urang asup. Oh gitu carana teh. Itu caranya siku saeutik. Kesalahannya di mana? Dia mengecup Hajar Aswad bukan pada saat tawaf. Kan mengecup itu dalam serangkaian tawaf. Datang gitu jo celengok leos deui tidak bisa. Yang kedua, ropas kaitan dengan masalah fisik, eta siku saeutik. Mengecup Hajar Aswad itu sunat hukumna, nyiku batur mah doraka hukumna. Nah, makanya Umar itu karena badannya besar dan kuat oleh Nabi itu disuruh, Umar, kamu tawafnya di belakang. Jangan ikut berdesak-desakan. Nah, karena ingin mengecup Hajar Aswad itu hanya ada dua pilihan. Mun teu nyiku disiku batur gitu, mun teu nyeret diseret batur. Nah, makanya tidak punya semangat untuk mengecup Hajar Aswad gitu. Sieun orang teh gitu, sok sanos tengah hajar jadi ngadolim batur. Siapa nyeret doang seret deui ku urang ge. Tuh, kan nanti katana gitu. Batur nyeret padahal sanes nyeret batur ge da kaseretkeun. Siapa nyeret da urang ge wani. Nah gitu, itu jadi doraka tungtung teh. Jadi siapa yang beribadah haji karena Allah, tidak ropas, tidak kusuk, roja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka dia akan kembali bersih dari dosa sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, iya Pak, anu janten dalilnya, setiap bayi yang dilahirkan bersih dari dosa. Dalilnya apa? Iya. Siapa yang haji karena Allah, tidak ropas, tidak kusuk, maka selesai haji dia seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Nama sana bersih dari dosa. Mung diurang mah osok ngagunakeun dalil kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi orok mah bersih tina dosa lantaran dina hadis mah oge kullu mauludin yuladu alal fitrah, tidak kena ku dalil eta mah. Da kullu mauludin yuladu alal fitrah mah eta mah ngadalilan setiap bayi yang dilahirkan mau dari orang tua muslim atau orang tua non muslim itu si bayi itu muslim.
Maka lanjutan hadisnya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah atau lingkungannya yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan disebabkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim. Kenapa? Karena fitrah di sana itu maknanya Islam. Berdasarkan ayat fitratallah, bahwa Islam itu adalah fitrah, agama fitrah gitu ya, agama yang sesuai dengan karakter dasar tujuan Allah menciptakan manusia. Kemudian haji bagi anak-anak, walaupun untuk sekarang untuk luar Mekah gitu ya hampir tidak mungkin. Mun manggawe atuh tinggal witan daftar kedang ngantosan 27 tahun yang reguler gitu ya. Jadi kami porok gubrag namanya didaftarkan angke 27 tahun namanya biasa angka. Nah, kami haji plus 8 tahun gitu ya. Kami haji puroda, cuma kemarin kan tidak ada ya haji puroda itu. Nah, haji puroda 1 tahun Mas. Ada lagi yang lebih cepat 2 bulan haji torik ya. Haji torik kan 2 bulan. Gitu ya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qafala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan rombongan pada makan Nabi Rauha, ketika tiba di satu tempat yang namanya Rauha, laqiya rukban fasallama alaihim wa qala. Nabi ketemu dengan rombongan berkendaraan. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka, waqala, dan Nabi bersabda, manil kaumu, ini kaum dari mana dan siapa? Faqalu, mereka menjawab, al muslimun, kami orang-orang Islam. Kemudian pamanil kaumu, kemudian mereka bertanya, engkau dari mana? Apa lu Nabi itu teh? Bertanya foto hari tamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Parofaat ilaihim ra'atun sobiyan laha min mihabbatin faqalat. Kemudian ada seorang perempuan yang memperlihatkan sobiyan. Sobiyan itu seorang anak sejak dilahirkan sampai usia 5 tahun, menurut balita gitu kan. Itu sobiyan. Nah, dari 5 tahun ke atas gulam. Kemudian nanti kalau sudah menginjak usia dewasa secara biologis disebutnya syabab. Maka ia masyaro syabab. Nah, kalau sudah menikah rojul disebutnya. Jadi di kalangan orang Arab itu disebutnya ya syabab. Nah, saya bukan syabab, anak rojul. Nah, kalau sudah menikah rojul disebutnya. Jadi si perempuan itu mengangkat bayi lalu berkata, ya Rasulullah, alihad hajjun. Ya Rasulullah, apakah untuk anak ini juga bisa haji? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya, walakil ajru, tapi pahalanya buat kamu. Kenapa? Karena yang namanya anak kecil itu belum dikenai tuntutan. Sama juga dengan kumamun orang gaduh putranya rajin sholat nanti padahal can dewasa. Sah sholat nanti pahalana kanggo urang selaku ibu bapak, anak kita rajin saum. Nah, pahalanya bagi kita ibu dan bapak gitu ya. Nah, tetapi nanti kalau ada seorang anak beribadah haji, lalu ketika dia menginjak usia dewasa, maka kewajiban hajinya belum gugur. Karena dia mengerjakannya sebelum menginjak usia balik. Ya, yang tadi lah gampil, haji torik. Kan ketika dia haji 2 bulan. Can ngarti naon 2 bulan mah. Nah, sekarang sudah dewasa. Apa gugur kewajiban hajinya? Tidak. Tidak gugur. Nah, termasuk juga nanti ya, ada hadis kayak di ayatnya, tapi insya Allah bakal nyambung. Nah, ketika Nabi beribadah haji, sekali kan Nabi pulang dari beribadah haji, ketemu dengan seorang perempuan. Nabi tanya, kenapa kamu tidak haji? Kata perempuan itu, saya tidak punya kendaraan. Ada kendaraan dipakai oleh suami saya dan anak saya nggak bisa ikut. Kata Nabi, sudah, haji saja, umroh saja nanti kamu di bulan Ramadan. Karena siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka itu dia seperti haji bersamaku.
Jangan upami gitu orang teh nya acan ke Mekah teh can haji. Orang teh umroh di bulan Ramadan, gugur teh kewajiban hajina. Belum, Pak. Belum. Daya tamah bukan menerangkan umroh itu seperti haji dalam menggugurkan kewajiban, bukan. Umroh di bulan Ramadan mah keutamaannya saja. Bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Kemudian haji berkali-kali, itu yang tadi ya. An Aisyah dari Siti Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiya wala halaltu ma'al ladina halu minal umrati." Nah, maksud kasahuran Nabi teh kan kayak haji teh aya dua. Aya tilu sanes nama, aya haji kiron, haji tamatu, haji ifrad gitu ya. Kalau orang Indonesia itu hampir bisa dipastikan hajinya pasti tamatu Indonesia itu. Hampir tidak mungkin orang Indonesia melakukan kiron, hampir tidak mungkin. Kalau ifrad hanya untuk penduduk Mekah saja. Nah, kenapa hampir tidak mungkin? Karena nanti kalau orang membawa hadiyu dari kampung halamannya, maka hajinya mesti kiron. Jadi syarat untuk menunaikan haji kiron teh kedah nungtun domba ti lembur. 10 orang nuntun ontak gitu ya. Nah, kenapa orang Indonesia tidak mungkin, Pak? Pemika pungkur nganggo kapal laut nyenak domba. Kan di perjalanannya 2 bulan. Mereka mana ngarit atau di situ? Makanya seberapa karungan eta jukut untuk perjalanan 2 bulan. Apalagi kalau menggunakan pesawat terbang. Bahkan gitu ya, orang yang punya jet pribadi pun ditakdirkan sanggup bawa domba karena jet pribadi, tidak akan dilakukan. Nah, makanya untuk jamaah haji dari Indonesia itu tidak mungkin melakukan haji kiron. Sekarang ongkos haji berapa? 60 jutaan. Dulu masih 34. Sekarang 60 juta. Jadi istilahnya ngongkosan bujur urang wae 60 juta, komo ngongkosan bujur domba. Untuk saya meser begitu gitu. Nah, kalau Nabi ketika beribadah haji, beliau membawa unta dari Madinah. Maka Nabi mah hajinya kiron. Kalau Siti Fatimah putri Nabi, tidak membawa hadiyu. Nah, Siti Fatimah mah tamatu. Jadi untuk haji tamatu itu enteng. Kalau kiron berat, kahiji kena nonton domba, tangke sabada umroh, beres tawaf, beres saing teu tahalul. Terus saja terikat oleh larangan-larangan ihram. Makanya Nabi bersabda, "Lawis takbaltu min amri mastadbartu." Kalau aku tahu lebih awal ada kiron, ada tamatu, aku akan memilih tamatu. Ada yang mengartikan kalau waktu bisa diputar ulang, aku ingin haji tamatu. Aku tidak akan membawa hadiu dari Madinah. Artinya ini isi syarat bahwa Nabi punya keinginan untuk melakukan haji lagi. Cuma tidak sempat terlaksana karena 82 hari, Pak. 3 bulan kurang setelah hajian Nabi wafat. Wali Ahmad dan dalam riwayat Ahmad al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawu. Kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Kalau orang melakukan haji kedua dan seterusnya itu hukumnya tatawu, sunat saja. Artinya ini isyarat. Boleh berulang, boleh. Seperti Aisyah kan. Tiap tahun itu Aisyah mah haji nate. Nah, yang saya alami, mungkin Bapak Ibu juga mengalami itu ya. Mau umroh, mau haji. Semantap apapun manasik di Indonesia, kajian ningalian di YouTube itu ya kumaha haji teh, tetap setelah praktek beres ibadah haji kemudian pulang pasti akan banyak perasaan kurang. Lu asa kurang iya, asa kurang iya, asa kurang iya, asa tesah, asa teu abdol begitu ya. Nah, nanti kalau dimungkinkan melakukan haji kedua atau umroh kedua baru akan lebih puas dalam pelaksanaannya. Kemudian wa kana Banu Umar radhiyallahu anhu yahujju katsiran wa lam yadkhul.
Abdullah bin Umar sering melakukan ibadah haji, tapi beliau tidak pernah masuk ke dalam Ka'bah. Kami Nabi menuju haji, lebetnya ke Ka'bah. Nah, Ibnu Umar tidak masuk. Makanya ketika Nabi dan para sahabat keluar, Ibnu Umar mengantosan di luar. Langsung nanya ke Bilal, Nabi sholat ke di Lebet? Sholat. Nah, termasuk Aisyah. Aisyah pun tidak pernah masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, tapi 3 hadis ini menunjukkan bahwa haji itu sekali kewajibannya dalam seumur hidup. Kalau memungkinkan melaksanakan kedua, ketiga, pembimbing memungkinkan, nah, petugas memungkinkan gitu ya. Itu hukumnya sunat saja. Kemudian bersegera dalam menunaikan ibadah haji. Jadi orang sok aya emutan kirnya ke ibadah haji mah geus kolot. Itu ya. Ngaran ke beres di Mekah terus maut bersih keneh pan gitu. Nyamun apal urang ira pi mautkeun. Nabi oge pansena 82 dinten teras ngantunkeun. Ibadah haji mah ya walaupun segala sesuatu kan sudah ada catatan takdirna, tetapi usahakan kedah nuju anom keneh ibadah haji mah supaya bisa mantuan batur sanes dibantuan ku batur. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ta'ajjalu ilal haji. Bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Nah, ada beberapa peristiwa, Pak. Nuka hiji ieu mah tatangi abdi tahun 97, Pak. 97. Depan rumah saya. Rumah beliau di depan rumah saya. Sekarang pindah ke Cikupa. Nyebrang jalan tol ada Kampung Jaramil sebelumnya. Beliau itu tahun 97 punya uang, Pak, 20 juta. Itu ka ibuna, Bu, orang hajian yuk. Ya, hari tamah, Pak, ongkos teh 7.400.000. ONH teh hari tamah 87 mah 7.400.000. Nah, kemudian bapak saya berangkat waktu itu. 97 bapak saya berangkat. Nah, iya mah tetanggi teh payunan teh diangkat. Beliau punya anak 4. Ke-1 yang kedua, ketiga kembar, yang bungsu perempuan. Nah, anak bungsunya TK waktu itu. Saur si ibuna teh tahun payun we, Pak, atuh cenah. Beta si Ami kan TK kene, tahun payun mah tos lebet SD. Tos lebet SD mah lebih mandiri. Akhirnya si suaminya mengalah. Nya atuh ai kitu mah keun we itu ngantosan si bungsu SD heula nya atuh tahun payun we. 97 Pak. 98 Pak Harto lengser. Emut teh. Ya. Harga dolar 20.000. Jadi 20 juta anu 87 teh cekap 2 aneun, nah 88 mah 20 juta teh kanggo saurang ge teh cekap. Eta contoh sederhana saur Nabi teh tong dingke-engke. Lantaran teu apal nu bakal kajantenan isuk pageto. Mantang di urang mah istilah mun urang gaduh niat bade midamel kasayan tong diengke-engke. Nah, manawi bersegeralah. Itu satu, Pak. Yang kedua itu orang Cipamokolan. Nah, beliau sudah punya rumah. Ternyata itu kan masih kapling, nomor umi. Di sebelahnya itu kapling kosong, ya, kapling teh kosong. Aya papan pengumuman dijual. Itu uang buat pelunasan. Tahun depannya dia masuk porsi gitu ya. Uang buat pelunasan teh Bu cenah eta lebar tanah sampar gitu ya. Jadi kitu jalmi mah tong boro jalmi eta ada urang gitu, Pak. Urang teh ngadua nya, ya Allah abdi mah hoyong gaduh bumi nyaliran tong ngontrak wae. Yo 10 tumbak ge.
misalkan di ijabah ku Allah teh gaduh 10 rumah toh saya eta aya tanah kosong sapaliheun aya plat dijual da kapikiran atuh mun kapimilik eta lumayan keur ngurus hayam kepikiran teh tak gitu gambaran teh. Jadi uang buat pelunasan itu dianggo ngadepean heula tanah eta qadarullah sengketa eta teu tiasa angkat baru bisa berangkat itu setelah 15 tahun kemudian. Nah itu contoh-contoh sederhana gitu ya. Jadi aja ini masalah tanah. Nah adik kelas saya sudah almarhum sekarang, adik kelas di pesantren. Beliau itu mendapat hadiah dari partai. Kalau disebutkan partai nama, kayak hadiah terus-terusan silakan berangkat. Karena beliau loyalis partai itu, walaupun bukan anggota dewan. Dihadiahan ke partai untuk haji. Itu masih 30 jutaan waktu itu. Nah karena kakaknya itu pembisnis, bisnis kulit Pak. Jadi teman saya itu saya kurang naon sahamkeun heula, golangkeun heula supados aya tambihna kanggo pelunasan, oge aya kanggo bekalna. Eta mah hancur Pak, sareng modal-modalna teh aya. Sampai aya dalil mah teu aya, mung upami urang parantos ngaalokasikeun artosnya kanggo haji, kanggo umroh, omat ulah diganggu. Sosakeun wae da artos urang atuh. Tak boleh diganggu, eta sok kumaha we aya gitu. Masalah nate gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau berniat untuk melakukan kebaikan, khusus kaitan dengan bab haji, jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Dina bab naon wae salah gitu. Kemudian An Ibni Abbasin atau Anil Fadl bin Abbasin dari Ibnu Abbas atau dari Al Fadl bin Abbas, ini adik kakak. Au ahadihima an sahibihi, atau Ibnu Abbas dari Al Fadl atau Al Fadl dari Ibnu Abbas. Kalau ia berkata, Nabi bersabda, "Man arada an yahujja fal yata'ajjal." Siapa yang bermaksud untuk haji, hendaklah bersegera. Qad tadilu dolatu wa yamradul maridu wa takunul hajatu. Kenapa? Karena terkadang harta hilang atau penyakit datang atau keperluan-keperluan yang lain mendesak. Yang paling populer paling bawah ini dari Amr bin Maimunin, dia berkata Rasul bersabda kepada seseorang seraya Nabi menasihatinya, iktanim khomsan qabla khomsin. Populer kapungkur mah hadis rawahu Oma Irama. Ini kan depan iktanim khomsan qabla khomsin. Jadi manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla harumika, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mengpengora, tapi dalam artian positif Pak. Berbeda dengan ada ya, saya tidak berbicara masalah rasnya gitu ya. Orang Tionghoa mengpengora itu patah semarah karena gitu ya, diskotik, mabok gitu. Batul mah mengpengora teh maksiat gitu. Urang mah mengpengora teh dina amal soleh. Kemudian wasihataka qabla sakomika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mertua saya itu dirawat di Muhammadiyah 13 hari, kemudian di Santosa 40 hari. Qadarullah wafat di Santosa. Sudah teh di rumah sakit Santosa Internasional, moal maut gitu. Ngerwe gitu, maut di mana ya. Nah, bapak mertua saya itu rajin ke masjidna teh. Pembukuannya bagus, rajin ke masjidna selama ada di rumah walaupun sakit ke masjid. Abdi mah kedul Bu. Saya kedul. Saya habis nikah itu 3 tahun saya di komplek Mertua Indah itu. Bapak mertua saya itu tidak pernah marah gitu ya. Bukan bilang tuh kedul ke masjid. Nah, kalau mau ke masjid itu lewat ke kamar saya paling bilang, yang dede sehat. Hanya gitu saja Pak. Kurang kan, astagfirullah, kurang sehatnya.
Nyemerenan gitu, nutuk ka masjid mah gering gitu. Itu. Jadi alasan yang layak dipakai alasan untuk tidak ke masjid mah sakit gitu. Itu bahasanya gitu, mertua gimana gitu. Yang gede sehat. Tapi ya Pak, peres bahasa teh, lemes tapi peres. Cut orangnya supaya terus ke masjid. Nah selama dirawat di rumah sakit itu selalu mun apa sehat mameureun sholatnya di masjidnya. Nah gitu kan. Makanya nanti Nabi menyatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia pasti menyesal. Jalma doraka mun maut pasti menyesal. Nah terjadi jalma soleh. Orang yang soleh ketika meninggal pasti menyesal. Nah terlebih soleh. Pasti menyesal itu. Waginaka qabla pakrika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Sok mengbenghar, manfaatkan harta itu, belanjakan untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Tos sangsara mah bati cita-cita we. Lamun saya loba duit tos kebon belah dinya teh diwakafkeun pokona mah ka saguan-gun. Geus kacepeng duit beda. Sigana mun dijieun kos-kosan eta ada rumah itu pikiranna teh. Nah gitu, mata jelema sangsara mah beunghar ku cita-cita. Mun jelema beunghar sangsara ku amal soleh. Wa pirogoka qabla sublika, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Matak Nabi mah nguningakeun ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian ketika kalian masih muda. Kenapa? Tos sepuh masih sibuk wa. Ku Umar ditambihan wa ba'da an tasudu, setelah tua pun tetap kurang teh kedah wajib diajar. Tasudu itu ada yang mengartikan sudah tua. Tasudu ada yang mengartikan sudah menjadi pejabat, menjadi sayyid. Tasudu ada yang mengartikan tos jadi orang terpandang, jadi ustad. Tetap tos jadi ustad ge kudu diajar. Karena salah satu di antara penyakit ustad teh kedul diajar. Pan urang mah geus jadi ustad atuh dionang ka mana-mana. Jadi kedul diajar teh itu penyakit ustad teh. Wahaya taka qabla mautika, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum masa matimu itu gitu. Jadi menuju hirup mah waktu melah, rangke sabada maut mah waktu manen gitu ya. Eta sementawis bila apa tarusan? Ya.
Badal itu ganti ya, menggantikan. Apakah ada nanti ada badal haji atau badal umroh gitu ya. Nah, ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Ibadah maliyah itu harta, zakat, fidyah, itu ibadah maliyah. Nah, untuk ibadah maliyah itu bisa diganti orang, dilaksanakan, ditunaikan oleh orang lain. Contoh gitu ya, pas Idul Fitri kita bilang ke ibu atau bapak kita, Bu, Pak, bios zakat fitrah nama ujang dipanbayar. Boleh nggak? Boleh, karena itu maliyah. Kalau badaniyah seperti sholat, saum, nah badaniyah tidak bisa diwakil-wakilkan. Yang dia make segala mah aya pengkapuran dina tuur dalam ruku teh nyeri, sujud teh nyeri, tahiyat teh teu kuat. Nah, ieu sigana mah dina tongok oge sigana mah aya pengkapuran oge da ruku teh nyeri pisan. Saur putrana teh wios mah mana teh teu salat. Wios abdi salat rokor sadinten teh 2 kali. Jika mau api, jika mau kuat, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Lantaran nama badaniyah, gitu ya. Nah, itu gambarnya gitu ya. Ibadah umroh itu perpaduan maliyah nafiyah, badaniyah ayah, man. Untuk maliyah itu masih ada. Man, umroh yuk, wabi di ongkosan, boleh nggak? Oh, boleh. Pas tawaf, 3 putaran. Mak lulus ya, sawios kuana kurang transfer abdi boleh? Ya boleh, karena eta mah badaniyah gitu ya. Nah, tetapi orang yang ngabadal dan umroh gitu ya buat orang tua, saya yakin itu anak yang soleh, ingin mengabdi, berbakti, berbagi pahala kepada orang tua. Beureun baheula ibunya koyong ninggal kasayang ka ibu Rahman teh kemampuan teu aya, sekarang sudah diberi kemampuan, kepercayaan, tos seueur harta seueur hartos, tapi ibu Rahman tos ngantunkeun kumaha carana ingin berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah meninggal dunia. Kalau jawab aya emutan ngabadal teu. Eta teh urang kali soleh mah kitu teh. Mung carana kirang tepat. Salah-salah upami orang salah kumuran kali ibadah umroh atau nabi haji, ibu Rahman urang mah bade jumeneng kene atau nabi sabada nganturkeun pasti bakal kenging pahala. Tapi sanes dina hartos pahala urang pikiranna. Urang kenging pahala tina amal urang, lantaran urang ngomong nusanna ibu Rahman kenging pahala oge tina amal aranjeunana. Mati anjeunana patos berjasa ngandung ngalahirkeun gitunya ngadidik nyolehkeun ngadewasakeun sareng saukuran haji umroh sama-sama. Baik urang kali sedekah ibu Rahman kabagian pahala kabagian. Kami ngaos Quran urang kali ibu Rahman kabagian pahala kabagian. Tapi sanes dina hartos pahala ibu Rahman kira ngurangan nantes. Lantaran dina Al-Qur'an mah diuningakeun Yasin misalkan ayat 34 wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan dibalas melainkan dari amal kalian sendiri. Nah, makanya ketika kita menyayangi orang tua, ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, caranya kumaha? Perbanyak amal soleh. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, ibu bapak kita sudah pasti dapat pahala. Ya tentu kita ada orang umroh itunya, orang baca Quran, memperbanyak tawaf sunat, ibu bapak bakal kebagian pahala. Nah itu. Itu semua tulis, ya. Dalil-dalilnya, insya Allah kita akan bahas secara khusus. Argumen dari kedua belah pihak supaya adil kita akan tampilkan, kemudian kita timbang mana yang lebih kuat. Segitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, hatur ketumun jazakumullah khairan katsiran ka Ustaz anu parantos ngadugikeun tausiahna mugia daten ilmu kaula anu langkung kosma urang sadayana cing jasa ngalaksananan. Hadirin Fatimah rahimakumullah, sarta ditutup aya pengumuman kanggo dinten ayeuna dipimpinan jamaah Persatuan Islam Al-Kausar Cilembu aya pangaosan Ustaz Nurdin Syabana tabung 1 siang diantos kasumpinganana ku Bapak Yaqobala. Teras pengumuman anu salanjutna insyaallah Rabu Ahad Payun anu badhe ngadugikeun tausiahna nyaeta Al Ustaz Nurdin Syabana. Hadirin Fatimah rahimakumullah, acara tikawin dugi ka akhir barangkas nengse simkuring salaku panata acara hapunten di aya kalematan cariosa ditutup baik doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buram Iya, doa.